Hai semuanya, rekan trader dan investor. Kalau kita dengar berita belakangan ini ya terkait dengan Binance yang terkena denda serta mundurnya Sisi dari jabatan sebagai CEO, saya membuat video ini untuk memberikan gambaran sebenarnya apa yang terjadi di Binance dan bagaimana Binance ini ke depannya setelah dipimpin oleh CEO yang baru, Richard Teng. So, jangan lewatkan video ini dan tonton sampai habis. Hai, nama saya Tommy Yu dan welcome to my channel. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Dan juga please welcome untuk gabung di komunitas Telegram JSX Pro ID untuk belajar trading, investasi, dan juga kita bisa profit sama-sama. Binance didirikan pada bulan Juli 2017 sebagai perusahaan startup yang memulai bisnisnya sebagai exchange crypto dengan Changpeng Zhao atau Sisi sebagai founder. Pada awal didirikan sebagai startup yang baru, Binance itu berfokus kepada pengembangan produk dan tidak memiliki compliance control atau KYC yang seketat sekarang ini. Binance ini berkembang dengan sangat cepat. Saya bilang sih perkembangannya ini terlalu cepat untuk bertumbuh secara global gitu ya. Dan pada saat itu aturan dari pihak regulatori itu juga sangat-sangat minim karena industri kripto ini pada saat itu masih relatively baru dan pada tahap very early adoption. Dalam kondisi seperti ini, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktek kriminal, seperti pencucian uang dan lain sebagainya. Dan karena hal inilah, Binance itu didakwa oleh pihak regulasi Amerika dan akhirnya dinyatakan bersalah. Dakwaan yang dilancarkan oleh pihak regulasi Amerika adalah menyangkut tentang compliance dan bukan terkait penyalahgunaan dana nasabah atau hal-hal yang berhubungan dengan praktek manipulasi market. Binance dinyatakan bersalah dan akhirnya para pihak sepakat dan mencapai suatu resolusi, di mana Binance harus membayar denda kepada pihak regulator, serta CEO yang pada saat itu menjabat Sisi mundur. Bila saya perhatikan ya, hal ini itu ibarat bagi Binance itu seperti mengakhiri chapter lama yang penuh kegelapan dan kesalahan di masa lalu. Dengan cara membayar denda kepada regulator dan kemudian memulai chapter yang baru dengan lembaran putih ke depannya. Yang saya respect dan saya patut angkat topi, regardless kesalahan Binance di masa lalu, yaitu Binance tetap bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana nasabah. Ini perlu digarisbawahi, yaitu dalam hal security, khususnya dalam prinsip kehati-hatian pengelolaan dana nasabah. Dengan adanya yaitu proof of reserve 1:1, artinya seluruh dana nasabah itu aman dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi perusahaan. Jadi ya, misalkan dalam kondisi yang chaos, misal terjadi rush, itu seluruh dana nasabah dapat ditarik secara bersamaan itu Binance nggak akan collapse. Karena ada dana backup proof of reserve 1:1. Welcome to Richard Teng, officially menjabat sebagai new CEO pada November 2023. Richard ini memiliki background yang sangat kuat di industri keuangan dan regulatori. Sekilas tentang perjalanan karir Richard Teng itu sebagai berikut ya. Dimulai tahun 94, itu sampai dengan tahun 2007, itu Richard berkarir 13 tahun di Monetary Authority of Singapore, atau ini kayak OJK-nya Singapura gitu ya. Dengan posisi terakhirnya itu sebagai Director of Corporate Finance. Lanjut dengan 2007 sampai 2015, itu di SGX atau Singapore Stock Exchange, dengan jabatan terakhir sebagai Chief Regulatory Officer. Karirnya naik terus. Di tahun 2015 sampai 2021, Richard kemudian bergabung dengan ADGM atau Abu Dhabi Global Market, yaitu UAE Premier's Financial Center sebagai CEO. Di bawah kepemimpinan Richard, ADGM berhasil menelurkan beberapa kebijakan dan regulasi yang terkait digital asset industry seperti robot advisory, fintech, VC, digital securities, dan lain-lain. Kemudian Richard bergabung di Binance itu sejak 2021 sampai sekarang ini, awalnya sebagai CEO Binance Singapore, kemudian menjadi Regional Head MENA atau Middle East and North Africa, dan Eropa sampai akhirnya di November 2023 ini menjadi CEO Binance. Richard Teng menjabat sebagai CEO Binance di masa yang paling krusial dalam sejarah Binance. Menurut saya, Richard Teng ini adalah orang yang paling tepat menggantikan Sisi, di mana beliau ini sangat strong dengan background regulatory, policy, dan inovatif financial product.
Ini merupakan apa yang Binance butuhkan untuk bisa thriving di tahun-tahun mendatang. Dalam 1-2 tahun terakhir ini, Binance secara sistematis telah melakukan restrukturisasi organisasi baik secara personel, secara sistem upgrade, dan menerapkan industri standar compliance-nya. Binance juga secara aktif mengedukasi pihak penegak hukum di seluruh dunia dalam hal investigasi dan edukasi tentang kejahatan cyber. Dan Richard ini mewarisi satu organisasi yang sangat strong di keuangan, dengan struktur organisasi, bisnis model yang simple, efisien, serta produk yang superior dengan didukung oleh 150 juta klien pengguna Binance. Mau kemana Binance dibawa oleh Richard Teng dalam tahun-tahun ke depan? Kita nantikan sama-sama. Harapan saya di bawah kepemimpinan Richard Teng ini, Binance akan lebih besar dan strong, serta produknya semakin inovatif, scalable, transparan, sehingga adopsi kripto ini dapat semakin cepat di seluruh dunia. Saya ucapkan selamat kepada Richard Teng sebagai CEO baru. All the best for you.